udah tahu lah ya itu. Dan saya juga apa ya, miris juga ngeliat apologetika yang jual-jual agama itu. Saya juga sedih untuk itu ya. Saya melihat banyak kengerian gitu yang nggak pernah saya tahu sebelumnya. Itu mungkin kalian tahu lah ya, ancaman itu banyak, nggak dari yang beda agama, bahkan yang dari seagama ya. Ini terkait yang suka ya calo-calo donasi, kalian tahu ya. Makanya saya bilang saya agak ngeri ke melihat dunia ini gitu, yang tidak pernah saya tahu gitu. Ternyata mungkin seperti ini juga yang dulu Romo saya alami mungkin ya. Banyak orang yang ingin menjatuhkan, tapi saya tidak pernah jatuh karena iman saya. Saya tetap berpegang teguh kepada iman saya, walau banyak yang nggak suka. Ya semua akan berproses. Kalian tahu seperti apa ya, yang saya alami kalian kurang lebih tahu lah ya, sedikit banyak. Dan apologetika sekarang ini nggak baik-baik aja, kalian harus mengerti ini juga. Bukan masalah takut ya, tapi saya lebih kepada kecewa kepada orang Kristen sendiri. Kecewa saya luar biasa. Hampir semuanya saya kecewa, tapi kecewa saya tidak membuat saya hilang iman gitu ya. Itu jadi ada banyak sekali faktor gitu ya. Kalian tahu kan seperti apa rezim kita yang sekarang ini. Saya cuman bisa kasih support ke kalian, dan kalau kalian butuh pengajaran sebenarnya kalian bisa temukan itu di channel YouTube-nya Episkop Daniel Bentoro. Itu bapak saya, itu romo saya, itu guru saya, itu pembimbing saya, dan salah satu yang menyelamatkan saya juga. Yang menyelamatkan saya dari banyak hal yang menimpa saya karena doa-doanya, karena semangatnya. Dan saya percaya doa orang benar itu besar kuasanya ya. Jadi kalau kalian mau belajarlah dari YouTube-nya Romo. Dan kalian sebagai orang Kristen, mari kalau yang sudah tahu kebenaran, jadilah pelaku firman, jangan hanya mendengar gitu. Itu sih saran saya. Banyak hal yang saya alami mungkin kalian nggak pernah tahu. Kalau kalian bilang semangat ke Allah cuman begini cuman begitu, ini berat bagi saya ya. Saya harap pengertian kalian juga. Karya yang baru kenal, mohon maaf saya cuman bisa memperkenalkan diri saya seperti ini. Ya thank you semuanya bawah ya. Maksud saya, lawan saya ini bukan hanya 1, 2, 3 ya, banyak sekali gitu. Tapi saya tidak pernah kalah dalam memberitakan kebenaran. Saya tidak mau kalah dan saya tidak mau menyerah dalam memberitakan kebenaran. Cuman sampai di sini mungkin ya, mungkin prajurit ini sudah waktunya undur diri, mungkin ada yang lain ya. Tapi ingat ya, mungkin ada nanti agata-agata lain, ada nanti apologet lain. Tapi saya mohon kejujuran kalian ketika kalian memberitakan firman, jadi lakukan juga gitu. Jangan kalian hanya memberitakan tetapi dengan busukan, kemunafikan, dan keserakahan. Mungkin seperti ini duka yang dialami Tuhan, seperti duka saya. Tidak ada penyesalan, cuman saya sangat berduka melihat apologet yang hanya menjual agama. Ini udah saya renungkan jauh-jauh hari. Ini sudah saya pikirkan lama sekali. Ya, banyak sekali apologet yang tidak bertanggung jawab, dan mungkin lebih
daripada berduka, malu. Sebenarnya malu, rasa malu yang ditanggung semua orang Kristen gitu. Akhirnya nama orang Kristen tuh jadi jelek gitu ya. Gitulah. Jadi saya cuma bisa mengucapkan semangat untuk kalian. Kalian kalau menyemangati saya sih, saya udah terlalu bersemangat sebenarnya. Ya, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan gitu. Saya tidak bisa lagi melihat ketulusan. Saya tidak bisa lagi melihat mana yang benar. Semuanya terlalu serakah menurut saya. Memang cinta uang itu memang akar dari segala kejahatan ya. Itulah tadi baik kesehatan, kekecewaan saya terhadap banyak oknum. Itulah. Yang penting kalian tahu ya, jangan pernah mencintai manusia. Jangan percaya kepada anak manusia yang memiliki maksud-maksud jelek gitu. Tetapi percayalah hanya kepada anak manusia yang memberikan, yang menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Jangan percaya kepada anak manusia, jangan percaya kepada bangsawan, jangan percaya kepada orang-orang yang seolah-olah membawa agama kita dengan benar gitu. Tapi tidak demikian. Ya, kalian tahu perjalanan saya itu dari awal seperti apa dan seperti apa saya, kalian tahu. Tidak ada yang berubah sedikit pun dari saya. Saya bukan mau mencari popularitas. Saya tidak mencari apapun. Karena saya juga menemukan kebenaran. Dan kalian juga harus menemukan kebenaran sejati. Bukan katanya aja benar. Ya. Thank you yang udah support, yang udah dukung. Terima kasih banyak. Ya, terlalu banyak kecewa saya terhadap manusia. Jadi kalian seperti yang kalian tahu, saya dari awal berangkat sendiri dan saya mengakhiri ini juga sendiri. Saya hanya didukung oleh doa-doa romo-romo saya. Ya, dukungan Tuhan. Saya tidak pernah ada melihat dukungan yang seperti dilakukan romo saya hanya percaya romo saya tidak pernah percaya lagi dengan manusia. Dan kalian pun jangan pernah lagi percaya dengan manusia yang membawa apapun, yang menjual Tuhan Yesus itu dengan sangat menjijikkan di balik itu semua. Ya, itu aja. Kalian bisa melihat ya, yang membenci kebenaran ya, itulah iblis yang sebenarnya, yang berkompromi dengan kebenaran, itulah iblis sebenarnya. Saya hanya bisa katakan itu. Kalian jangan sempat tergiur atau kalian jangan sempat pernah mengidolakan manusia. Jangan pernah mengidolakan manusia, karena kalian tidak akan pernah tahu di belakang itu. Tapi saya sudah melihat itu semua. Makanya saya bilang, kenapa saya seperti ini? Kayak sepertinya menjijikkan beberapa akhir-akhir ini. Supaya kalian juga jangan pernah mengidolakan saya. Saya ini kotor, saya ini brengsek, saya ini durjana atau apapun itu. Saya tidak seperti yang kalian perkirakan gitu. Dan saya harap ini juga yang kalian berlakukan terhadap orang-orang yang seolah-olah membela iman kita. Tapi sebenarnya bukan itu. Ya, kalian waspada terhadap penyesat-penyesat itu. Ya, banyak sekali penyesat-penyesat. Ya, apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu semuanya benar. Dan itu saya lihat semuanya. Mungkin kalian tidak melihat, tetapi saya melihat dan mengalaminya. Seberapa mengerikannya bentukan-bentukan manusia ini yang sebenarnya bukan manusia. Tidak dari yang sebelah, tetapi dari tubuh Kristus sendiri. Ya, itu aja.
Saran saya, kalian semangat. Kalau kalian mau belajar, tanya ke Romo Dania. Mungkin akun-akun saya tuh nggak akan merespon kalian lagi, karena saya benar-benar tidak akan muncul lagi, ya. Ya, dan saya juga pesankan untuk semua teman-teman Kristen ya, kalau mau memberitakan firman Tuhan, jangan pernah tergiur oleh apapun. Tetap pada tujuanmu, yaitu Kristus. Tujuan kita adalah Kristus, bukan memberitakan Kristus lagi, tetapi selain kita memberitakan Kristus, tujuan kita itu adalah Kristus. Jadi kamu memberitakan, jangan pula kamu tertolak. Nah, itu ketakutan saya. Saya tidak mau seperti itu. Untuk teman-teman Kristen yang sudah percaya kepada Kristus, tolong jadilah pengikut Kristus, bukan pemberita Kristus saja. Ya, lebih kepada masuk lagi ke dalam ajaran itu, bukan hanya mengajarkan, karena seorang guru pun ketika dia mengajar tetapi dia melakukan yang tidak seperti diajarkan, dia juga akan dihakimi. Makanya di Alkitab juga disarankan jangan menjadi guru, karena itu pekerjaan yang paling tidak baik, tidak menyenangkan, bukan tidak baik, yang sulit sekali dilakukan. Ingat, Tuhan kita adalah guru kita. Setelah Tuhan kita adalah rasul kita. Setelah rasul kita adalah murid rasul dan gereja-gereja. Jadi untuk teman-teman semuanya, semangat di dalam Kristus. Masuklah kepada hidup di dalam Kristus itu. Hidupilah imanmu di dalam Kristus. Bukan menghidupi imanmu itu dengan cara berkoar-koar saja, bicara saja yang sepertinya bagus, tetapi tidak datang dalam pertobatan. Karena Tuhan itu nggak butuh kecakapan kalian. Tuhan itu nggak butuh ucapan-ucapanmu yang kelihatan bagus seperti sudah disusun gitu. Tetapi Tuhan itu mau kalian datang kepadanya dengan sesal tobat, dengan merendahkan diri. Dengan pertobatan itulah yang paling penting sebenarnya. Ya, dan mudah-mudahan itu menjawab ya Kak Regina, Kak Ria, dan semuanya ya. Mungkin ada ada yang mau disampaikan, silakan. Kak Agatha kan di online mau pensiun. Terus Kak Agatha menerima belajar secara offline gitu nggak sih Kak, kayak private gitu? Enggak, mungkin enggak. Makanya saya sarankan kalian ke Episkop Daniel Biantoro, channel YouTube-nya ada, dan ada nomor Romo yang bisa dihubungi. Kalian juga bisa ikut katekisasi kok, gratis. Gitu. Terus akun medsosnya Kak Agatha bisa tetap aktif juga nggak? Mungkin secara umum gitu, nggak secara keagamaannya gitu, masih nggak? Enggak. Kan kita kangen. Nanti gimana dong? Paling kalian tontonlah sisa-sisa yang ngambil video-video saya. Paling dari situ gitu ya. Ya. Walau IG pun nggak ada, FB pun nggak Saya ada. nggak punya IG, saya nggak punya FB. Agatha dari dulu nggak ada IG, nggak ada apa, nggak ada Iya. Facebook, Nggak ada hanya YouTube. kakak ini hanya menggunakan itu aja, TikTok aja, ya kan Kak Agatha. Gitu. Nggak ngeplot juga ya. Enggak, karena memang tujuan saya itu bukan uang. Tujuan saya itu bukan mau terkenal. Tujuan saya itu bukan seperti yang kalian kira. Tujuan saya ada yang tahu firman Tuhan dengan benar, dan kalian bisa pakaikan itu dan juga bagi untuk orang lain. Kak izin Kak, Silakan. makasih ya Kak buat